Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa yang budiman, dalam kesempatan kali ini momentum nuzulul Quran, ada suatu renungan yang mungkin pantas untuk kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isyarat, sinyal, rahasia di balik diturunkannya ayat Al-Qur'anul Karim secara berurut-urut dari awal sampai akhir? Pemirsa yang budiman, sudah kita ketahui semua bahwa ayat yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat yang kedua turun adalah, ada yang mengatakan surah Al-Muddathir, ada yang mengatakan surah Al-Qalam. Yang ketiga adalah surah Al-Qalam, yang keempat adalah surah Al-Muzammil. Terus tibalah pada akhirnya ayat yang terakhir turun, yakni ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 281. Hadirin pemirsa yang budiman, terbayangkah kita apa rahasia di balik turunnya ayat itu secara berurut-urutan? Kami berusaha untuk menyelami apa yang disampaikan oleh para ahli tafsir. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang pada intinya adalah berbicara tentang bagaimana seorang mukmin itu berilmu dan beriman. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini adalah merupakan isyarat bahwa seorang muslim itu ia harus berilmu, lagi beriman, atau beriman lagi berilmu. Karena apa? Ini adalah syarat diangkatnya derajat seorang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat yang kedua turun adalah surah Al-Qalam, atau ada yang mengatakan surah Al-Muddathir. Maka tidak terjadi permasalahan di antara kita apakah Al-Qalam atau Al-Muddathir. Yang terpenting adalah seorang mukmin ia tidak hanya berilmu, beriman, tapi dia harus melakukan suatu hal yang penting. Qum fa'anzir. Ia harus melakukan dakwah, ia harus melakukan peringatan. Tidak cukup orang mengklaim diri dia, saya sudah berilmu, saya sudah beriman, cukup begitu, tidak. Tapi dia harus melakukan kewajibannya adalah memberikan peringatan, menjadi seorang dai, menjadi seorang mubaligh. Karena dimanapun kita berada, kita adalah orang yang bertanggung jawab tentang keadaan masyarakat kita. Surat atau ayat yang ketiga adalah surah Al-Qalam, yang pada intinya wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin pemirsa yang budiman, mari kita cermati. Ayat yang pertama turun adalah surah Al-Alaq, yang pada intinya tadi menyatakan bahwa orang Islam itu harus berilmu lagi beriman, atau beriman lagi berilmu. Kemudian yang kedua, tidak cukup dia beriman atau berilmu, dia harus melakukan dakwah. Qum fa'anzir. Bagaimana agar seorang dai itu bisa diterima di masyarakat? Dia harus memiliki akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin yang berbahagia, subhanallah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya para sahabat bagaimana ke akhlak Rasul, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Subhanallah. Surat atau ayat yang keempat turun adalah surah Al-Muzammil. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungi inti daripada surah Al-Muzammil adalah menyuruh agar kita memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak baca Al-Quran. Mari kita renungkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Apa intinya di sini? Seorang dai harus memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Harus memperbanyak salat malam. Inilah yang disebut dengan bekal ruhiyah seorang dai. Apalagi ayat inna nasyiatal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Seorang dai harus memperbanyak hubungan dengan Allah di malam hari. Ini artinya hadirin yang berbahagia, seorang dai, ustadz, mubaligh, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala harus memperkuat bekal rohiyah. Kenapa tidak? Rasul dan para sahabat melakukan salat malam. Di awal tahun setelah turunnya ayat ini berapa? Selama 1 tahun ibadah atau salat malam atau salat tahajud wajib bagi para sahabat, dan salat malam bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wajib sampai beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang dai, ustaz, kiai, mubaligh tidak memperkuat dirinya dengan memperbanyak qiyamul lail dan tilawah Al-Quran, salat malam dan membaca Al-Quran, maka bisa saja nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin dia bisa saja gagal dalam dakwah karena tidak tahan menghadapi apa yang ia sampaikan di hadapan masyarakat. Terus ayat turun silih berganti, ada ayat tentang muamalat, ayat berbicara tentang pernikahan, munakahat, jual beli, peperangan, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya turunlah ayat terakhir, yakni surah Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hadirin yang berbahagia, inti daripada ayat ini adalah agar siapapun yang hidup di dunia ini harus mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Ya, harus mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik mungkin. Subhanallah, alangkah indahnya isyarat dari turunnya ayat per ayat dari Al-Quranul Karim. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar orang Islam itu beriman lagi berilmu. Ayat yang kedua menyuruh agar orang Islam itu adalah tidak hanya beriman lagi berilmu, tapi dia harus berdakwah. Yang ayat yang ketiga atau surat yang ketiga, surah Al-Qalam, yang pada intinya seseorang tidak akan cukup dia berdakwah kalau tanpa dihiasi dengan akhlakul karimah yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupannya agar apa yang ia sampaikan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, ia harus membentengi dirinya dengan memperbanyak ibadah, terutama salat malam. Terus ia melakukan berbagai macam aktivitas, pada akhirnya sampailah pada penghujung hayatnya yang ia harus persiapkan, yakni mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini,
yakni kematian. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Dunia ini fana, dunia ini hanyalah sementara, dunia ini hanyalah tipuan belaka. Mari kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.